wajibkan kepada kalian. Artinya memang tidak pernah terjadi lagi. Beliau tidak pernah sholat jamaah tarawih begitu. Tetapi kalau hadis itu jelas itu arahnya kan ya tarawih seperti yang kita pahami sekarang itu, dan itu hanya ada di masa Sayyidina Umar. Jadi sulit untuk mengatakan hadis ini ada apa ya betul hadis artinya bukan, tapi ada yang mengatakan seperti ini, banyak yang menggunakan hadis ini dengan dalil ini hadis dhaif dan boleh digunakan di dalam fadhailul a'mal katanya untuk memberi semangat kita melakukan tarawih. Bagaimana tanggapannya? Menggunakan hadis dhaif itu kan ada syaratnya, yaitu malam yusad dha'fu kan begitu. Jadi seluruh pakar hadis, Imam Nawawi dan lain-lain itu memberi syarat selama hadisnya tidak sangat dhaif. Sangat dhaif itu biasanya kalau Imam Nawawi menjelaskan dia yakun maudhu'an dengan beberapa hadis itu maudhu' atau palsu buatan. Nah itu kan tidak boleh. Jadi tidak bisa itu dipakai karena ya seperti itu. Tetapi kan begini masalahnya, tarawih itu kan cukup bagi kita satu hadis bahwa Pangkoma Ramadan, nah itu saja itu sudah lebih dari cukup bagi kita. Pangkoma Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Betul. Nah, masalah hadis itu kan cuma satu yang ditawarkan hadis itu. Hadis fadilah tarawih per hari itu kan cuma satu, yaitu iming-iming yang luar biasa itu saja. Jadi padahal ini saja sebenarnya yang tidak valid. Oke, jadi kalau mau iming-iming yang luar biasa sebenarnya gampang saja logikanya. Semua amalan yang wajib, semua amalan yang itu pahalanya besar. Dan ketika kita dengan pahala itu kemudian dapat rahmat dari Allah masuk surga, itu sudah luar biasa dengan sendirinya. Kita tidak perlu terpancing dengan atau butuh pada redaksi-redaksi yang misalkan amalnya sama seperti amal ibadah para nabi, amalnya seperti haji sekian kali, 1000 kali bahkan. Nah itu kan bahasa orang sekarang kan lebay, dan itu tidak diperlukan. Intinya hadis-hadis sahih ya yang ada dalam kitab-kitab hadis itu sudah cukup sebenarnya yang menerangkan tentang keutamaan beribadah di waktu malam pada tidak perlu. Artinya kita untuk tarawih itu tidak perlu yang seperti itu. Kita hadis-hadis yang mengutamakan bagaimana Ramadan pahalanya berlipat ganda itu sudah lebih dari cukup bagi kita untuk melakukan berbagai ibadah itu. Mengenai kitab Duratun Nasihin sendiri nih, bagaimana komentar jenengan tentang kitab ini? Apakah boleh dikaji, apakah boleh dibaca atau gimana? Iya, ini ada pertanyaan. Kalau saya tanya jenengan bagaimana, Gus? Kalau saya tanya jenengan bagaimana? Kalau saya sendiri ya, kalau di pondok kami, Pondok Anwar, Mbak Najib Maimun pernah membuat tim takhrij hadis Duratun Nasihin. Dan memang kalau kita melihat komentar para ulama ahli hadis seperti Said Alwi Al-Maliki, Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki, juga Al-Habib Abdul Qadir Bilsagi, Al-Habib Abdullah Bilsagi Darul Hadis, mereka semua memang pernah berpendapat bahwa untuk mengkaji kitab Duratun Nasihin ini tidak boleh kecuali yang sudah ditakhrij hadisnya. Seperti itu. Soalnya ketika ada kitab Duratun Nasihin, ada naskah yang tidak ditakhrij hadisnya, tidak bisa membedakan apakah hadis ini hadis yang palsu atau tidak. Bahasanya di situ memang meskipun kita tidak bisa katakan semua hadisnya adalah hadis palsu, tapi mayoritas memang sepertinya hadis yang tidak mempunyai sumber sama sekali, seperti itu. Minimal lah. Biasanya salah. Oke. Biasanya kan pedomannya kitab-kitab hadis yang tidak standar itu yang boleh dibaca yang bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Orang yang bisa membedakan mana baik mana buruk bisa mengambil faedah dari sisi baiknya dan mengabaikan sisi buruknya. Tapi masalahnya ketika dibaca untuk umum, orang-orang umum kan tidak paham seperti ini. Jadi mereka akan ambil begitu saja. Dan terus terang ini merupakan dilema
dilema tersendiri bagi kita, bagi kalangan terutama kalangan pendakwah, di mana masyarakat kita itu gemarnya sesuatu yang tanda kutip itu lebay tadi. Sebenarnya kalau tidak lebay biasa itu kalau nggak wow nggak laku ya. Kalau nggak wow nggak laku. Nggak laku. Jadi harus yang kalimatnya bombastis luar biasa. Untuk amalan sunnah, amalan pahalanya bisa lain amalan yang wajib itu bisa sampai seperti ibadah para nabi seperti ini. Wah gitu ya terlalu. Tapi untuk orang awam kita kebanyakan kan sukanya yang seperti itu. Jadi ini yang membuat dilematis dengan kitab-kitab seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Oke. Saya tertarik dengan tulisan jenengan kemarin tentang lagu Aisyah yang viral. Oke, soalnya waktu itu memang banyak di antara pendakwah ya. Saya sendiri juga waktu itu lagi gencar-gencarnya mengkritisi lagu ini, baik dari segi teks atau dari segi isinya yang seakan-akan di situ ada kesan suul adab terhadap Sayyidah Aisyah. Tapi ketika membaca tulisan, saya akan menemukan sudut pandang yang baru, ya kan, meskipun jenengan akui lagu ini tidak ideal, ya kan, bahwasanya lagu ini mungkin ada kesan yang tidak baik, ada kesan negatif, tapi jenengan berhasil mengeluarkan sisi positif dari lagu ini. Sebenarnya seperti apa pendapat jenengan tentang lagu ini? Apakah dari segi lirik dan isi memang ada hal yang bertentangan dengan syariat atau bagaimana? Bagaimana ya? Kalau dari segi lirik, misalkan menurut jenengan apa yang bertentangan dengan syariat? Saya kemarin sempat bahas sih bahwa dalam lagu Aisyah itu ada penjelasan bentuk fisik, ya, penjelasan keindahan fisik. Yang mana kita tahu kalau dalam kitab-kitab sejarah, ketika para ulama menjelaskan ummul mukminin, para sahabat wanita, para sahabat-sahabat yang mulia, mereka tidak pernah menyinggung masalah fisik. Nah, ketika saya teliti dalam kitab hadis, ya, ini mungkin ada kaitannya dengan hadis Nabi yang melarang kita untuk menyebutkan keindahan fisik seorang wanita seperti itu. Oke. Sebenarnya saya paham sejak awal bahwa lagu itu tidak dimaksudkan untuk mempertontonkan sisi fisik dari sisi Aisyah supaya kita mengagumi beliau dari segi fisiknya. Saya merasa lagu itu dimaksudkan untuk itu, yaitu untuk menolak orang yang mengatakan bahwa Siti Aisyah itu jelek. Ya. Karena kita tahu bahwa orang Syiah itu masyhur sekali mengatakan Siti Aisyah jelek. Dan itu soal deskripsi kecantikan itu sebenarnya ada. Bukan berarti tidak ada. Memang kerap kali dibahas soal kecantikan, tetapi kalau kita baca-baca itu ada saja di sejarah yang mengatakan bahwa Ummul Mukminin itu cantik, ini cantik, bagaimana macam-macam. Tetapi dalam dalam porsi proporsional untuk menolak anggapan bahwa istri beliau, istri Nabi itu jelek begitu. Saya punya menarik ini wanita apa? Dia wanita aula Rasul. Oke. Nah, ini salah satu yang menarik. Di sini ada bagian itu ada kisah istri Nabi dan ya disebutkan bahwa ini cantik. Dia sesuai hadis tapi dan kita bisa misalkan Siti Aisyah itu cantik, banyak itu hadisnya. Pipinya merah, kemudian istri-istri yang lain, Siti Zainab, kemudian Siti Juwairiyah misalkan dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya nggak masalah, tetapi kita lihat konteksnya saja. Jadi saya melihat ke konteks arah yang ingin disampaikan itu saja sih sebenarnya. Jadi kalau dari segi lirik saya tidak melihat ada masalah. Hanya saja masalah itu terjadi karena momen dan situasi yang berbeda. Di mana lagu itu biasanya di masa kita, yang lagu itu ya lagu cinta. Ketika mengungkapkan kecantikan, maka biasanya itu yang
yang ini memang untuk mengekspos sisi kecantikan, lekuk tubuh seorang wanita, kemolekan wanita, daya tarik wanita dari segi fisik biasanya itu. Dan dari situlah adat yang berbeda ini kemudian nyampe. Gitu. Tapi kalau kita lepaskan konteks itu, konteks zaman ini, kebiasaan konteks ini kita lepaskan, kita netral saja. Ya, sebenarnya saya merasa liriknya tidak masalah. Hanya saja memang agak gimana gitu di pikiran. Waktu awal kali mendengar saya juga merasa seperti itu. Oke. Intinya juga seperti di tulisan jenengan, sisi positif dari lagu ini sebenarnya juga menyasar ke orang-orang awam seperti itu ya. Betul. Juga yang disasar bukan kita kan. Oke. Bukan jenengan yang pasti. Jadi bukan pada tempatnya kalau seperti jenengan kemudian nulis itu kan, karena yang disasar memang bukan. Orang-orang yang tidak pernah tahu itu. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom komentar saya, ya. Ada satu pertanyaan nih, akhir-akhir ini sering ditanyakan, ya. Entah mengapa, mungkin karena lagi viral mungkin, ya. Apakah boleh orang yang berpuasa nonton drama Korea? Saya juga heran juga yang drama Korea. Kenapa enggak film India, film Hollywood? Kenapa poin ditanya ke drama Korea? Yang khusus ditanyakan drama Korea. Mungkin sekarang lagi ngetrennya orang suka drama Korea ya. Gimana pendapatnya nih? Hukumnya orang puasa nonton drama Korea. Saya juga punya pertanyaan yang sama. Kenapa drama Korea? Masalahnya saya drama Korea. Nonton di TV. Apa bedanya drama Korea sama drama yang lain? Mungkin drama Korea itu ceritanya lebih seru ya. Saya soalnya juga dulu pernah jadi peminat drama Korea dulu tapi. Iya. Kalau dari keseruan kan banyak yang seru, bukan hanya drama Korea gitu. Tapi sekarang ada katanya drama Korea yang membahas tentang poligami nih, lagi viral semakin sekarang ini. Poligami. Iya. Makanya sekarang ibu-ibu pada resah maksudnya. Pengen nonton tapi sekarang bulan puasa. Jadi makanya nanya, apa hukumnya nonton drama Korea di bulan puasa? Sebenarnya itu hal netral ya, nggak di bulan puasa, nggak di luar bulan puasa sama saja. Tontonan itu pada dasarnya mubah selama isinya yang wajar-wajar, yang netral. Jadi sama seperti kita melihat ya kita pergi keluar, pergi ke mall atau ke toko atau apa, kita melihat sesuatu yang baru, ya biasa saja sebenarnya. Tapi itu menjadi positif atau negatif tergantung konten yang disajikan berikutnya. Kalau kontennya itu positif ya tentu malah baik. Kontennya misalkan pengajiannya Rais Ismail misalkan kan bagus gitu untuk dilihat. Tapi kalau kontennya kemudian ada konten yang secara syariat itu salah, maka jelas mau Korea kayak mau Barat kayak mau India mau apa ya sama saja. Dan itu tidak ada pengecualian. Jadi dalam konteks bulan puasa memang sebentar, puasanya dulu yang mau ditarget itu puasa level apa, begitu dulu. Kalau mau level yang tinggi sekali, yang sempurna sekali, tentunya kita tidak perlu lihat apa-apa, bahkan tidak perlu lihat TV. Hati kita dijaga, biar kita sudah tidak usah mikir terus itu, fokus kepada akhirat. Tapi kalau kita levelnya level yang biasa-biasa, yang standar-standar, ya hal-hal seperti itu bisa dianggap ya mubah seperti halnya biasanya, kecuali kalau kontennya ada konten yang misalkan melanggar syariat, ada adegan-adegan yang menurut syariat itu salah. Saya tidak bisa komentar detail karena saya nggak pernah lihat yang dimaksud itu kayak apa. Saya tidak merinci kan itu. Tapi saya sendiri ya, kalau saya sendiri nonton film di bulan puasa itu hati saya ingkar, serius. Kayak gimana gitu rasanya? Gimana itu kan? Ya kayak bukan tempatnya, makanya kalau saya pengen nonton film lebih baik hatamin dulu sebelum bulan puasa. Oke, bagus. Nah itu kan yang saya bilang tadi, levelnya gini, sudah beda. Artinya kalau misalkan bertepatan dengan Lailatul Qadar, ini dikasih balasan bagaikan nonton film 1000 bulan nih.
Nah ya itu. Oke. Oke, pertanyaan yang lain, kita kembali ke pertanyaan lain nih. Ini juga sering ditanyakan masalah puasanya orang hamil dan orang wanita hamil dan wanita menyusui. Bagaimana dengan puasanya? Dan kemarin juga sempat ada yang bertanya, misalkan ada orang hamil ataupun orang yang menyusui, ya, dia nggak berpuasa dan sampai ke Ramadan selanjutnya dia nggak sempat bayar puasanya karena mengaku tidak memiliki kesempatan. Apakah di situ tetap wajib bayar fidyah karena dia mengakhirkan membayar puasa sampai Ramadan selanjutnya, bagaimana? Ya, kalau mazhab Syafi'i ya wajib ketika tidak berpuasa di tahun itu kemudian sampai puasa tahun berikutnya berarti wajib bayar fidyah. Itu jelas lah. Yang barangkali ini kita akan bahas pertama kali masalah puasanya orang hamil dan orang yang menyusui. Apakah boleh tidak berpuasa dan konsekuensinya apa? Apakah kodok saja atau wajib bayar fidyah atau bagaimana? Seperti itu. Oke. Pada dasarnya kalau ada udzur secara umum orang kalau ada udzur secara umum kan boleh tidak berpuasa. Jadi terlalu capek, mau hamil mau tidak itu boleh, mau laki mau perempuan kan sama. Ada keringanan untuk tidak berpuasa untuk dikodok di lain waktu. Jadi kalau kodoknya itu sesuatu yang nggak bisa ditawar, kodoknya itu jelas. Kemudian apabila dia khawatir terhadap dirinya sendiri, itu kan berarti yang sama seperti orang sakit biasa, itu ya kodok saja. Tapi kalau khawatir kepada orang lain, dalam hal ini adalah janinnya, maka berarti tambah fidyah, kan itu aturan standarnya. Tapi kalau misalkan begini, entah pasti atau tidak ya disampaikan. Di luar mazhab Syafi'i tidak wajib fidyah seperti itu ketika lompat itu kan masih tidak semua sepakat seperti itu. Tapi ya sudah tidak usah lagi utamanya mazhab Syafi'i itu. Oke. Jadi orang hamil atau menyusui ketika dia khawatir atas dirinya sendiri, maka hanya wajib kodok saja. Tetapi ketika dia khawatir atas dirinya dan anaknya, ya, atau khawatir atas anaknya saja, seperti itu ya. Maka dia kalau dia khawatir atas anaknya saja, ya, maka dia wajib kodok dan fidyah seperti itu. Oke. Tapi kemarin saya juga sempat menemukan ibarat nih, kalau ada orang tidak sempat mengkodok puasanya sampai masuk Ramadan yang kedua, ya, sampai masuk Ramadan lagi, jika memang di situ ada uzur, maka tidak wajib bayar fidyah. Enak itu, bisa dipakai pendapat itu. Bisa ya. Maksudnya siapa itu kan? Enggak, maksudnya jika selama dari Ramadan sekarang sampai Ramadan selanjutnya dia memang tidak menemukan waktu untuk mengkodok seperti itu, maka tidak wajib membayar fidyah seperti itu. Oke. Bila memang pendapat itu pendapat yang utama, mungkin bisa dipakai. Sekarang masalahnya itu begini, tinggal kita jujur pada diri sendiri. Betul-betul tidak ada waktu atau kitanya sendiri yang tidak menyediakan waktu, kan itu saja. Oke. Kita bisa alasan di dunia ini, tapi apa bisa kita alasan di akhirat, kan itu masalahnya. Oke. Baik, pertanyaan lain nih juga banyak yang masuk ke jenengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada yang mau jenengan jawab atau mau jenengan bahas. Oke. Yang salah apa itu? Terserah jenengan. Oke, kalau ke saya dalam tema ini tidak ada, masih belum masuk. Belum. Oke.
Oke. Kita cari pertanyaan yang lain dulu ya. Kita cari pertanyaan yang lain. Masih saya cari dulu. Nah, ini ada pertanyaan nih, ini juga sering ditanyakan bagi orang yang kadang mengidap asma, ya, itu menghirup apa namanya itu kayak inhaler ya, itu hukumnya bagaimana? Inhaler. Ketika berpuasa. Inhaler itu ada di inhaler itu ada sesuatu yang masuk ke dalam. Ada bahasanya tinggal begini. Yang dihirup di inhaler itu air atau bukan, gitu kan? Jadi kalau air maka batal. Dan kita tahu bahwa inhaler itu sebenarnya yang dihirup bukan sekedar udara, kan begitu. Inhaler itu yang dihirup sekedar udara. Sekedar udara biasa. Tetapi ada obat di situ, obat dalam bentuk uap yang betul-betul masuk dan betul-betul kerasa. Jadi sama dengan rokok itu. Jadi itu bukan hanya sekedar tetap bisa dikatakan sebagai Begitu begitu. Bagi saya begitu. Ada beberapa teman yang mencoba apa sama dengan yang minyak putih atau fresh air dan lain. Beda kasus. Fresh air apa itu kan aroma. Jadi bukan obat yang kita masukkan ke hidung. Jadi itu hanya aroma saja, aroma yang kita terhirup. Tapi kalau dalam kasus ini, hati saya tidak bisa tenang dengan logika-logika yang menyamakan dengan aroma-aroma itu. Karena kita tahu bahwa itu betul-betul obat. Ada obatnya, dan itu dihirup, dan itu terasa, di sini terasa. Kalau sekedar aroma biasa kan tidak terasa. Tapi kalau inhaler betul-betul terasa, di rongga tenggorokan yang terasa, memang ada sesuatu yang masuk, dan kita yakin itu. Itu yang menyebabkan sepertinya lebih pas itu kalau ya batal, karena itu ain jelas. Oh, jadi menurut jenengan ain? Karena bagaimana kita mau menyebut itu bukan ain, betul-betul kita masukkan gitu. Jadi sama seperti Anda misalkan begini, asap kendaraan waktu kita jalan sama-sama asap, dengan asap rokok sama-sama asap. Tapi kan tentu hukumnya beda. Sama seperti itu. Oke. Nah, ini juga yang berkaitan dengan itu. Halo, ya. Ada putus-putus ini. Masalah cotton bud atau korek kuping. Memakai itu ketika berpuasa. Iya. Batal. Kebanyakan ulama, halo, ya. Halo, sudah jelas? Ya. Kalau soal cotton bud, jumhur ulama mengatakan itu batal karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh kita, gitu. Jadi mau cotton bud mau kayu mau jari mau apapun, ketika salah satu lubang ini sampai masuk ke dalam, kita masukin sesuatu sampai ke dalam, maka itu batal. Jadi tidak boleh dilakukan. Tapi soal cotton bud ada yang istilah, ada beda berapa ulama istilah. Tapi jumhur mengatakan batal. Mata yang terasa di tenggorokan pripun. Ya. Obat tetes mata tidak memasuki
tidak masuk ke dalam tubuh melalui lubang terbuka, tetapi melalui pori-pori. Karena saking kecilnya. Jadi, ulama menyebutnya bukan sebagai lubang terbuka atau masa, tetapi sebagai masam atau pori-pori. Jadi meskipun masuk dan kita yakin itu masuk karena kerasa di tenggorokan, tidak masalah. Oke, begitu Ra. Oke. Koneksinya kurang lancar ya. Ada putus-putus. Ya, di saya lancar ini. Bagaimana? Sinyal di sini kayaknya nggak bermasalah ya. Sinyal di sini kayaknya. Oke. Ini di komentar ada pertanyaan. Perempuan memakai wewangian saja saat sedang sholat. Bagaimana itu Ran? Monggo jenengan gantian. Halo. Halo. Ya. Ya, di sini jelas.